luar biasa bukan? Luar biasa. Yuk mari kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Bapak. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, biarlah Kau memberkati ibadah kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Kasih-Mu melimpah.
akan nyanyikan Mars Gereja Anak. Sama-sama siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh guru-guru kami bisa tertanam di hati
Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 3. Kami dari tim Pantung Boneka Manangit Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 GAB Mahanaim Sidoarjo. Teman-teman, kita nyanyi yuk. Yuk. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Yeay. Shalom anak-anak, selamat berjumpa lagi di hari ini. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita karena Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Kalian mungkin pernah diajari oleh mem atau kakak-kakak ya tentang 9 buah Roh Kudus. Masih ingat tidak? Nah, pagi ini Tante mau membagikan tentang buah Roh Kudus yang pertama. Siapa yang ingat apa buah Roh Kudus yang pertama, anak-anak? Ya, buah Roh Kudus yang pertama adalah apa? Kasih, ya, kasih. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, biar hati kami jadi tanah yang subur untuk firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sebelumnya Tante nih mau cerita sama kalian ya anak-anak. Ada seekor burung merpati. Siapa yang pernah tahu? Pasti semua sudah pernah lihat ya burung merpati. Nah, ada seekor burung merpati bernama Mary. Nah, Mary ini tinggal di sebuah rumah pohon di dekat hutan ya, di pinggir hutan. Nah, Mary ini dia seorang merpati yang sangat baik ya. Mary punya banyak teman karena Mary adalah burung yang ramah. Nah, Mary ini punya seorang sahabat ya. Dia punya sahabat seekor burung pipit namanya Kila. Nah, Kila ini sedang membuat sarang ya di dekat rumah pohonnya Mary. Nah, Kila ini mulai bertelur ya, lalu dia mulai mengerami anak-anaknya. Dan setelah beberapa hari lewat kemudian, Kila anak-anaknya mulai menetas ya, ciap 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 gitu ya anak-anaknya si Kila. Nah, Mary seringkali menengok sahabatnya Kila bersama bayi-bayinya. Nah, mereka tiap pagi sering kali pergi bersama-sama ke hutan ya, mencari biji-bijian, mencari makanan ya. Dan si Kila selain dia makan sendiri biji-bijian itu, dia juga bawa biji-bijian itu untuk bayi-bayinya. Nah, suatu ketika hari itu langit sedang mendung sayang ya. Matahari tidak kelihatan, langit mendung. Tetapi si Kila berkata, aku harus tetap terbang untuk mengambil makanan buat anak-anakku. Lalu si Kila mengepakkan sayapnya yang kecil ya, pak 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 gitu ya. Dia terbang. Nah, apa yang terjadi ketika Kila sedang terbang? Bertiuplah angin yang kencang sekali. Akhirnya Kila terhempas oleh angin itu ya. Dia menabrak sebuah dahan pohon yang besar. Lalu apa yang terjadi? Kila sayangnya cedera sayang. Dia nggak bisa terbang lagi. Aduh, sayapku sakit sekali. Aku tidak bisa terbang. Duh,
Aduh, gimana ini anak-anakku ya. Lalu setelah badai reda, si Mary dia terbang ya, mau menengok sahabatnya ke dekat sarangnya si Kila. Dia lihat bayi-bayi Kila, ciap ciap ciap, mama 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 mama, lapar mama, kata bayi-bayinya si Kila. Lalu Mary memanggil, Kila, Kila, kamu di mana? Dia tidak mendengar jawaban Kila. Lalu si Mary terbang ya sayang, dia kepakkan sayapnya, terbang dia sambil teriak memanggil sahabatnya, Kila, Kila, kamu di mana? Akhirnya di sebuah pohon yang besar, sayup-sayup, si Mary mendengar suara sahabatnya Kila. Mary, Mary, tolong, aku di sini Mary. Aku nggak bisa terbang, sayangku sakit sekali. Lalu Mary, Mary, si Mary lalu menengok, dia berputar di pohon itu. Lalu dilihatlah sahabatnya si Kila ada tersangkut di sebuah dahan ya. Sayapnya lunglai yang satu, jadi dia susah untuk terbang. Lalu si Kila cerita, Mary, tolong, tolong aku Mary, tolong kirim biji-bijian untuk anak-anakku. Tadi anak-anakku belum makan, lenganku sekarang sakit, aku nggak bisa terbang Mary saat ini. Lalu Mary yang baik hati, Mary berkata kepada sahabatnya, oke Kila, tidak apa-apa, kamu di sini tunggu sampai sayapmu pulih. Aku akan rawat anak-anakmu dan aku juga akan rawat dirimu. Dan Mary tiap hari ya sayang, setiap pagi, setiap siang dan sore dia terbang ya, dia kirim, dia ambil biji-bijian, ditaruh di paruhnya, lalu dia terbang ke tempat Kila berada, lalu disuapinya Kila, dia terbang lagi, dia ambil biji-bijian lagi, pergi ke sarangnya si Kila, disuapinya bayi-bayinya si Kila. Dan setelah beberapa hari kemudian, Kila berkata, Mary, sayapku sudah tidak sakit lagi, lihat, aku bisa mengepak-ngepakkan sayapku, kata si Kila ya sayang. Lalu, oke Kila, ayo coba kau berlatih, kepakkan sayapmu. Lalu si Kila coba ya, kepak. Mary, aku berhasil, aku bisa terbang. Mary, terima kasih, engkau sahabatku yang baik. Terima kasih engkau sudah rawat aku dan engkau sudah rawat bayi-bayiku. Mary, terima kasih, Tuhan memberkatimu ya Mary. Lalu mereka semua, baik Mary, baik Kila, berdua terbang ya. Mereka pergi ke sebuah pohon ya, diambilnya biji-bijian, lalu balik ke sarangnya si Kila. Nah anak-anak Kila, Mama lama sekali, Tante Mary yang kasih kita makan Mama, gitu ya kata bayi-bayinya. Iya sayang, kata si Kila ya kepada anak-anaknya, Mama lengannya cedera sayang beberapa hari, jadi Mama ada di dahan pohon yang besar jauh di sana. Ayo bilang terima kasih sama Tante Mary. Tante Mary sudah rawat kalian. Terima kasih Tante Mary, kata bayi-bayi si Kila. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ya tentang yang namanya kasih ya. Di dalam buah Roh Kudus ada yang namanya kasih ya. Yuk kita lihat di dalam firman Tuhan. Tante akan bukakan di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-4 sampai ke-7 ya. Kasih itu apa? Beginilah firman Tuhan. Kasih itu sabar. Ya. Ayo sekarang kita mau mulai belajar yang namanya sabar ya. Misalnya mama lagi repot, mama minta susu, mama susu sekarang. Iya sayang, sebentar tunggu. Nah anak-anak, ayo kita minta Roh Kudus ya, Roh Kudus tolong aku, buat aku sabar menunggu mama gitu ya, sampai susu dibuat, tidak menangis, tidak rewel gitu ya sayang. Lalu yang kedua, kasih itu murah hati. Nah murah hati nggak pelit ya. Kalau temennya nggak ada kue, kita punya kue, ayo kita belajar yang namanya berbagi. Lalu ia tidak cemburu, tidak iri hati ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah,
supaya kita nih ingat ya, kalau kita punya yang baik semuanya itu karena anugerah Tuhan. Lalu ada lagi, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yuk kita mulai bersikap yang sopan ya sayang, baik kepada orang tua kita, baik kepada tetangga-tetangga kita, ataupun kepada setiap orang yang kita jumpai. Kalau kita berbuat yang sopan, pasti orang akan melihat, oh anak-anak Tuhan itu manis ya, anak-anak Tuhan itu nurut ya sama papa mamanya, seperti itu ya. Lalu ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ya. Mungkin gini tante, kayaknya kok sulit ya, sabar gitu ya, tidak pemarah ya, mudah memaafkan, murah hati ya, mau berbagi dengan temannya atau dengan saudaranya. Lalu tidak berbuat yang tidak sopan gitu ya, selalu manis sikapnya, tidak menyimpan kesalahan orang lain ya, jadi selalu memaafkan dan mengampuni. Nah kadang-kadang kita sulit ya, tapi di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar ya. Sebetulnya siapakah sumber kasih itu sayang? Sumber kasih itu adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan Yesus sudah membuktikannya di kayu salib. Tuhan serahkan nyawanya ya. Tuhan berikan nyawanya karena kasihnya buat anak-anak semua dan juga buat tante. Tuhan sudah curahkan cintanya supaya kita yang harusnya tidak diselamatin ya, tidak selamat, oleh karena Tuhan Yesus kita diangkat jadi anak-anak raja segala raja. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita minta kepada Allah Roh Kudus ya, sebab sumber kasih itu sesungguhnya adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu sumber kasih, sumber sukacita, damai sejahtera ya, panjang sabar ya, sumber kelemah lembutan, sumber kesetiaan, sumber segala kebaikan ya, sumber segala penguasaan diri ya, semuanya datangnya dari Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan sekarang dia ada di mana? Roh Kudus itu dekat dengan kita sayang. Dia ada di dalam kita. Yuk kita sama-sama doa, minta Roh Kudus sumber pertolongan untuk memampukan kita ya sayang, untuk kita bisa mengasihi atau mengalirkan kasih yang dari Tuhan. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini curahkanlah kasih-Mu penuh di dalam hati kami. Tuhan, biar kasih-Mu mengubahkan hidup setiap kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang menjadi kesayangan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Turunlah kiranya atas semua anak-anak berkat Abraham, Ishak dan Israel, penuh limpah atas hidupmu di dalam nama Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Sama-sama katakan amin ya sayang. Amin. Yesus memberkati. Shalom.
kalian tadi sudah melihat, teman-teman kalian sudah membuat prakarya seperti